Materi PPAK tanggal 31 Agustus 2021. Materi 2. Kampus UIN Malang memang terkenal dengan kesejukannya, kenyamanannya, dan kerindangannya untuk dijadikan sebagai tempat belajar. Selain itu, masa baru UIN Malang, Malik Ibrahim Malang, mengajak mahasiswa baru untuk mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Malang ini. Kampus UIN Malang berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum. Para mahasiswa nanti akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di kampus perguruan tinggi umum. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas untuk kegiatan kemahasiswaan, karena Anda harus menyiapkan secara mental spiritual. Kampus ini juga melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu, kita harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Seperti apa berpikir ilmiah itu? Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan, yang notabene kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi misi dan semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari karena kita dalam masyarakat berilmu. Di samping berpikir ilmiah, juga harus berpikir positif dan selalu berperilaku positif. Bukan sekedar punya pikiran, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang itu berbeda dengan mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi umum. Perilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, dan lain sebagainya, termasuk pakaian pun juga harus pakaian-pakaian yang islami. Materi 4. Kampus UIN Malang memiliki visi yaitu terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Sedangkan untuk misinya, pertama, adalah mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab. Yang kedua, menghasilkan teknologi seni yang relevan dan budaya saing tinggi. Dari visi itu, apakah sekarang ini UIN Malang sudah berputar internasional dan juga apa ulul albab itu? Mulai tahun ini 2021 sampai 2025 merupakan masa atau periode untuk mencapai pengakuan atau rekonsiliasi dan reputasi internasional. Apakah kita sudah mencapai itu? UIN Malang kampus-kampus mempunyai prestasi yang luar biasa, yaitu pertama, akreditasi institusi. Sudah 2 kali A sehingga akan mencapai institusi unggul. Yang kedua, kalau akreditasi sudah A beberapa kali maka tinggal mengajukan akreditasi internasional. Rencana ke depan ini akreditasi dan sertifikasi internasional akan terus ditingkatkan. Sampai detik ini sertifikasi internasional sudah dimulai oleh beberapa prodi. Indonesia University Ranking versi Harris, perpustakaan unggul terakreditasi A 2 kali. Kemudian, UIN Malang juga termasuk top 10 Islamic University tingkat dunia tahun 2020. Kampus UIN Malang juga memiliki kelebihan, yaitu pusat bahasa akan ditempa diberikan pembelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris selama 1 tahun ini, juga bersamaan Ma'had 1 tahun pertama di Ma'had. Ma'had Al-Jami'ah, pusat bahasa itu wajib hukumnya bagi semua mahasiswa. Dengan adanya fasilitas pembelajaran yang tentu saja berbeda dengan perguruan tinggi lain, otomatis juga membutuhkan biaya yang besar. Karena itu ada pembayaran wajib. Hal itu semua adalah dalam rangka proses pembelajaran untuk mencapai visi kita mencetak lulusan yang ulul albab, yang itu memenuhi kriteria pertama, mempunyai kedalaman spiritual.
Kedalaman spiritual ini bisa didalami ketika di Mahat. Keluasan ilmu dan kematangan profesional ini bisa didapat di fakultas. Keluhuran akhlak bisa didapat dari Mahat Al-Jamiah maupun Mahat Al-Alim. Selain Mahat, Pusat Bahasa kita juga sedang mengembangkan Kampus 3. Kampus 3 ini tempatnya mahasiswa Fakultas Kedokteran kedepannya. Akan ada Fakultas Teknik. Di sana juga sudah dibangun rumah tahfidz bertahap bagi calon-calon dokter yang ingin atau punya minat untuk menghafal Al-Quran. Karena banyaknya fasilitas tadi, maka mahasiswa punya kewajiban untuk membayar ma'had dan membayar UKT. Mata kuliah keislaman yang diambil di fakultas masing-masing. Untuk masalah pembelajaran secara daring akan ditinjau ulang apakah sudah aman bagi mahasiswa untuk datang langsung ke kampus dan bagaimana prosedurnya. Bagaimana teknisnya nanti akan diberikan sosialisasi kepada seluruh mahasiswa. Resum materi PPAK 2 tanggal 1 September 2021. Apa itu DEMA? Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA merupakan organisasi intrakampus atau OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Dan adapun fungsi DEMA: 1. Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. 2. Sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan adapun tugas DEMA adalah 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas. Mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. 3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilaksanakan sendiri-sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menjabarkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua yang dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa UIN Malang. Ada 6 kementerian. 1. Kementerian Dalam Negeri, yaitu akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. 2. Kementerian Luar Negeri, yaitu untuk gerak langkah eksternal kita ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang, sehingga kita tidak hanya kuat di internal, tetapi kita juga berusaha kuat secara eksternal. 3. Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik, yaitu lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat dari sisi lain, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking. 4. Kementerian Agama, bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab, ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Integrasi itu yang akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa UIN Malang ini yang memilih jargon mahasiswa ulul albab. 5. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, tetap berkoordinasikan antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap terus disupport kepada Kabinet Sakti untuk periode 2021 sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. 6. Kementerian Komunikasi dan Informasi, lebih ke publikasi apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Struktur pengurus DEMA Universitas: yang pertama ketua, yang kedua wakil ketua, yang ketiga sekretaris, yang keempat bendahara, yang kelima Kementerian Dalam Negeri sekretaris, yang keenam Kementerian Luar Negeri sekretaris, yang ketujuh Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik sekretaris, yang kedelapan Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yang kesembilan Kementerian Agama, yang ke-10 Kementerian Komunikasi, dan yang ke-11 anggota. Selama satu periode ke depan, jadi pada periode program kerja salah satunya dengan Sahabat Desa dengan tujuan ingin memunculkan atau meningkatkan tingkat kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang nantinya akan dikolaborasikan dengan mitra-mitra yang akan ada dalam organisasi mahasiswa UIN Maliki Malang, antara dengan teman-teman UKM dan antara dengan teman-teman senat mahasiswa. Karena kita ketika mencoba turun kepada masyarakat, program ini harus memberikan suatu hal yang besar. Perubahan
Perubahan yang kedua, ada program kerja terkait dengan sekolah. Tujuan dari program kerjasama sekolah ini adalah ingin memberikan kepada kampus mempromosikan kepada sekolah-sekolah yang ada di Malang Raya dengan memberikan pelatihan kepemimpinan dan keorganisasian. SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa di UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA yaitu terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi, advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tugas, mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. 4. Memfasilitasi aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wewenang. 1. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. 3. Memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilah. 4. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA Universitas. 5. Mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. 6. Turut andil dalam mengaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. 7. Menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. 8. Memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA Universitas. Komisi Senat. Ada Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Terdiri dari 4 komisi. Komisi A terdapat yaitu Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B yaitu Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Komisi C yaitu Administrasi dan Keuangan. Komisi D yaitu Informasi dan Komunikasi. UKM Junior. UKM Junior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Semua orang juga pasti butuh olahraga dan juga pasti banyak orang yang menyenangi ataupun olahraga menjadi hobi mereka. Maka dari itu ada UKM olahraga. Kemudian dari UKM unit olahraga sendiri menaungi 7 cabang olahraga di dalamnya. Yang pertama ada persatuan sepak bola yaitu PS Junior, di mana persatuan sepak bola ini ada futsal dan sepak bola jadi satu yang tergabung dalam persatuan sepak bola junior. Kedua ada persatuan bola voli PBV Junior yaitu cabang bola voli. Yang ketiga ada persatuan bulu tangkis junior yaitu cabang badminton atau bulu tangkis. Yang keempat ada persatuan tenis meja PTM Junior yaitu cabang tenis meja. Yang kelima ada asosiasi bola basket junior ABV yaitu cabang olahraga bola basket. Yang keenam ada persatuan sepak takraw yaitu cabang olahraga sepak takraw. Dan yang catur junior yaitu cabang catur. Sparring partner dari UKM Junior, seluruh cabang nantinya akan bertanding dengan universitas lain, baik itu di Kota Malang ataupun seluruh Indonesia yang nantinya pasti rutin akan dilaksanakan seluruh cabang, dan juga pasti akan melaksanakan sparring partner, bertanding untuk menjalin silaturahmi dan juga persahabatan. UKM KRS. Jika di bangku SMP atau SMA namanya PMR, jadi kalau di bangku perkuliahan namanya KSR atau Korps Sukarela Palang Merah Indonesia yang berada di bawah naungan Palang Merah Indonesia. Sejarahnya KSR PMI di UIN ini mulai dirintis sejak tahun 1990 oleh Bapak Zainal Abidin dan juga Bapak Mustafa yang pada saat itu berada di jajaran SMA, diminta untuk mengisi materi P3K di UKM Pramuka. Mulai dari itu mereka berinisiatif untuk membentuk KSR PMI
PMI, jadi mengajukan pendirian PMI di tingkat universitas. Mengajukan pendiriannya di PMI Kota Malang. Jadi KSR PMI ini berada di bawah naungan UIN Malang dan juga PMI Kota Malang. Untuk lambang internal organisasi KSR ini ada burung Raja Wali dan juga mutu kita Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat. Lalu ada musyawarah anggota tahunan atau LPJ, yang juga ada pemilihan ketua umum yang biasanya dilakukan di akhir periode, dan juga yang terakhir ada disnatalis. 6 kegiatan yang dilakukan di KSR. Pertama, ada dari bidang sosial keagamaan. Jadi, biasanya melakukan tahlil rutin atau peringatan kegiatan Hari Besar Islam. Yang kedua, ada pendidikan dan ketenagaan. Kegiatan ini fokusnya di Kepalang Merahan. Yang ketiga, ada forum fasilitator untuk mewadahi teman-teman yang ingin membagikan ilmunya. Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu, tapi juga bisa dibagikan ke adik-adik PMR ini. Di KSR UIN Malang ini sudah memegang 16 sekolah PMR di Kota Malang. UKM Padus. UKM Padus adalah salah satu UKM unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang berfokus pada bidang tarik suara, yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Sebagai kelompok paduan suara dengan berbagai kegiatannya, berupaya untuk terus mengembangkan bakat dan minat para anggota di bidang paduan suara, juga di bidang organisasinya, struktur kepengurusan. Yang pertama, divisi kepelatihan, yaitu mengurus bakat para anggota untuk terus mengembangkan bakat dan ekspresinya dalam bidang seni paduan suara dan tarik suara. Yang kedua itu, divisi untuk pengeratan anggota dan yang membuat anggota di paduan suara Gema Gita Bahana ini menjadi seperti keluarga dan tetap erat dalam mengurus organisasinya. Yang ketiga, ada divisi humas yang bertanggung jawab untuk kerukunan dan ketertiban antara paduan suara di Kota Malang ini. Yang keempat, divisi kewirausahaan untuk tugas dan tanggung jawab dalam berwirausaha, karena tidak dipungkiri, di UKM paduan suara ini juga memerlukan esensi dalam berekspresi, yaitu mengikuti lomba dan pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Jadi UKM ini mempunyai divisi kewirausahaan. Kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Kunci mengendalikan pandemi ada dua, yaitu vaksinasi dipercepat untuk kekebalan imun dan disiplin berprogres. Dampak terhadap pandemi COVID-19 yaitu yang pertama, turunnya pertumbuhan sektor ekonomi seperti melemahnya daya beli dan hilangnya pekerjaan. Yang kedua, sektor pendidikan seperti putus sekolah, kekerasan pada anak dan resiko eksternal dan penurunan capaian belajar. Yang ketiga, sektor sosial seperti meningkatnya angka kematian dan angka kriminalitas. Kebijakan sektor pendidikan seperti bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, dan rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi heksahelix, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi. Yang kedua, agama. Yang ketiga, pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan pondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda yang tidak boleh ditawar lagi. Peran dan peluang UIN PTKIN. Pertama, arus utama pengembangan teknologi digital, link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosio-teknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul yang pertama, keagungan moral dan spiritual, gandrung dalam ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan atau peduli sosial.